Aduh, duh, 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 duh. Aduh, duh, 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 duh. Oke, kembali lagi bersama kami di BSB, Cek. Ya, Bacotan Bacotan Sepak Bola. yang akan membahas mengenai Euro. Sudah di depan mata ya. Ya, sekarang kita akan membahas next team mengenai salah satu tim yang menjadi favorit juara lah Ya, untuk Euro pada tahun ini. Belgia sih. Belgian Red Devil ya. Red Devil. Dulu kan Oh, kira mau jam. nggak bahas Mang Ujang dulu. Gak mau jauh dulu. Kita bahas Red Nanti Devil. ya, pada Kita bahas Red Euro. Devil Belgia. Belgia. Oke, Cik, Belgia. Ya, Belgia salah satu tim favorit tentunya di Euro tahun ini. Ya, Cik. Kita tahu dalam katakanlah satu dekade terakhir Belgia ini kan prospeknya meningkat terus. Masuk prospeknya tuh gimana, Cik? Kan semenjak dari Piala Dunia 2014. Oh, masih terhitung. Nah. Terhitung dari 2014 sampai dengan terakhir kemarin Piala Dunia 2018. 2018 ya. Heeh. Kan hasilnya itu pun prospeknya meningkat. Meningkat dari Kan di Piala Dunia 2014 mereka sampai babak perempat final. Perempat final. Kemudian di Euro 2016 juga di perempat final. Kemudian di Piala Dunia kemarin mereka masuk semifinal lah. Kalau nggak salah. lolos ke semifinal. Masuk semifinal kan? Kalah sama sang juara ya, Prancis. Oh, siap. Jadi kan prospeknya sudah terlihat nih di skuad Belgia ini. Oke. Yang katanya kan ini kan skuad golden era dari Belgia ini. Ya, yang kita ketahui bersama juga bahwasanya kan Belgia peringkat 1 FIFA. Peringkat satu FIFA ya. Peringkat 1 FIFA. Makanya nggak mungkin kan kalau misalnya peringkat 1 FIFA nggak jadi favorit Ya. juara. Nggak gitu. mungkin juga mereka bertengger di peringkat satu tanpa Ya. statistik yang mentereng Nah, pastinya. kita lihat di kualifikasi kemarin pun, Cek, dengan pertandingan 10 pertandingan sapu bersih. Sapu bersih, ya, sapu Ya, bersih mereka. sama seperti sebelumnya Italia, Italia. sapu bersih. Cuma bedanya di golnya aja. Golnya aja. Golnya 37, kebobolan 3. Tiga. Kalau Italia tadi 4. 4 bola. Oke, Cek. Dua-dua favoritnya. Dua-dua favorit sapu bersih di kualifikasi kemarin dengan Statistik yang cukup mengesankan ya. ya, dengan total 30 poin. Jadi, Cek, mengenai kualifikasi untuk perjalanan ke putaran final. Ya, Tentu cukup bagus dengan hasil yang didapatkan, juara grup sapu bersih. sangat mulus ya. Sangat mulus. Nggak ada hambatan berarti Itu memang betul-betul peringkat 1 dunia. itu dunia. Gitu, Cek. Salah satu faktor membuktikan kenapa mereka bertengger di peringkat satu dunia. Oke. Berbicara tentang itu, tentu berbicara tentang manajernya. Ya. Roberto Martinez. Roberto Martinez Menukangi Belgia sudah cukup lama. Jadi seluk-beluk pemainnya pun dia tahu. Sudah tahu. Jadi Sudah menemukan chemistry lah. ya, skema andalan dari Roberto Martinez dari dulu sampai sekarang, apakah dia akan memakai skema yang dulu yang kata Cik tadi kan dari 2014 ke 2018 tuh Progresnya ya, dari perempat naik. final terakhir Semifinal. semifinal. Itu kan dengan skema kita bilang hampir sama. Ya, bersama. Di Euro tahun ini gimana, Cik? Ya kemungkinan juga masih sama gaya main mereka, skema taktik mereka. Kan Belgia ini sudah identik lah di bawah Roberto Martinez ini bermain dengan 3-4-3. Jadi dengan masih skuad yang hampir sama, Golden era tadi. Golden era tidak banyak yang berubah. Di situ masih ada Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku, Carrasco. Udah masih ada juga pemain-pemain potensial seperti Telemang. Jadi masih di skuad yang sama yang Golden era tadi ya. Jadi semakin lama mereka bermain kan semakin padu. Ya. Makanya terbukti dengan Rayahan kualifikasi kemarin. terakhir mereka dan juga perkembangan timnas mereka lah dari tahun ke tahun terus meningkat hingga akhirnya duduk di peringkat 1 FIFA. Jadi dengan pemain-pemain ini otomatis Belgia akan menjadi salah satu favorit di Euro kali ini. Kan banyak bintang di sini lah.
banyak bintang yang lebih timbul lah. Timbul lah. Walaupun Eden Hazard kemarin di Real Madrid sempat banyak cedera. Ya, kan tapi masih sedikit menurun performa dari Madrid lah. Tapi masih dihitung pemain top dunia lah. Top dunia lah. Kan di Belgia kan dengan atmosfer yang berbeda dan dia juga masih karena kan jiwa. Nyandang ban kapten ya. Jiwa. Ya, Eden Hazard. Oke. Melihat tadi Aceh sudah menyinggung kedalaman skuad. Yang mana ada Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Tielemans, Lukaku, Courtois juga Courtois, kiper yang tinggi menjulang. Satu kiper terbaik dunia saat ini ya. Itu buat Courtois. Jadi kedalaman skuad yang dibawa oleh Roberto Martinez untuk Euro tahun ini terbilang cukup sangat mapan. Sangat mapan. Dari pemain utamanya hingga pemain cadangannya cukup seimbang. Cukup seimbang untuk berhadapan dengan tim-tim besar. Tim ya favorit unggulan lainnya lah. Ya. Oke, Cek. Belgia masuk ke grup apa? Grup B. Grup B. Dia bersama apa namanya? Sama Rusia, Denmark dan Finlandia. Ya. Berarti apa namanya? Belgia masuk bersama Denmark, Finlandia dan Rusia. Bahasanya Rusia. Jadi gitu, Cek. Melihat dari grup B ini sendiri, Cek. Ya kan? Peluang untuk Belgia lolos ke fase selanjutnya gimana? Apakah akan mulus atau ada hambatan? Atau gimana, Cek? Kemungkinan ya mereka akan lolos dengan mulus ya, seharusnya melihat dari kekuatan tim mereka dengan kedalaman skuad mereka yang di atas rata-rata ya. Seharusnya Belgia mampu lolos dari grup ini dengan status juara grup. Melihat dari peluang dan apa namanya lagian pun statistik dari lawan-lawannya yang termasuk yang ada di termasuk grup yang ringan lah, bukan grup mereka maksudnya. Bisa santuy. Ya, tapi nggak remeh juga ya kan. Ya kita tahu Denmark. Ya Denmark. Ada Lord Brad White ya. Ya yang Paduka Mahadewa ini. Itu mungkin cukup membahayakan bagi Jala Courtois. Jelas itu. Ya. Itu sangat jelas itu. Sangat jelas ya, pemain yang selalu berlari lah. Kan idolanya Decul ya. Decul, Ronaldo Nazario-nya Barcelona ya. Oke, Cek. Sang Lord nih. Penerus Lord Bentner nih di timnas Denmark. Jadi kita tadi udah coba ngebahas mengenai kualifikasi, terus apa namanya Belgia berada di grup B. Dan luar mereka ya. Ya, skema permainan yang akan diterapkan kemungkinan nih oleh Roberto Martinez 3-4-3. Masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya. Ketika event dan kualifikasi kemarin kualifikasi di Piala Dunia pun mereka dengan skema yang sama ya, hingga berhasil masuk ke semifinal. Pencapaian yang sangat luar biasa. Ya. Dan kita juga udah coba membahas peluang di grup. Sekarang kita coba untuk bahas peluang yang lebih besar lagi. Melihat dari tadi kita bilang mengenai statistik kualifikasi kemarin tuh Belgia sangat gacor. Ya kan? Luar biasa. Tentu peluangnya pun untuk masuk final dan juara itu pun sangat besar ya. Sangat besar. Dengan masih skuad yang sama, dengan masih kan rata-rata umur pemain Belgia ini kan di usia yang cukup matang. Bisa dikatakan 27, 29, 28, 29. Memang umur emasnya seorang sepak bola ya. Apalagi Kevin De Bruyne yang pemain terbaik Liga Inggris kemarin. Ya, PVA. Pemain terbaik Liga Inggris. Back to back dah. 2 musim berturut-turut. Oke, Cik. Itu kan masih akan menjadi tulang punggung tim lah bagi Belgia. Dan proyeksi kedepannya pun akan juara final gitu. Salah satu tim favorit juara. Dengan Lukaku juga yang baru menjuarai Scudetto kemarin Serie A. Oh, tentu. Salah satu figur utama lah di Inter kemarin. Ya. Sosok tukang gedor. Utama juru gedor dari Inter. Tukang gedor. Sangat berbahaya nih Lukaku. Iya. Hampir top skor kedua di bawah. Itulah hampir top skor. Ronaldo. Tapi musimnya memang luar biasa di Inter kemarin. Gak bisa kelahkan. Oke, Cek. Tadi kita udah bahas beberapa poin. Kira-kira ada tambahan, Cek, untuk Belgia sendiri? Ya, kedepannya kita akan melihat bagaimana sepak terjang dari Belgia. Karena ini salah satu tim yang
sangat dinantikan ini. Sangat penasaran ya akan bagaimana perjalanan mereka tahun ini. Oke, saya kira pun Belgia menurut saya ya juara. Itu menurut saya besar harapannya. Tapi kalau nggak juara nanti jangan dicaci maki juga. Ini kan prediksi ya. Nah, ini kan cuma coba kita sok-sok jadi peramal aja. Tapi yakinlah karena yang kita bahas ini tim-tim favorit ya. Tim-tim unggulan lah. Ya untuk juara itu. Oke Cek kalau gitu. Oke. Kita padai cukup sini untuk Belgia. Siap. Aku rasa pun cukup untuk beberapa poin ini untuk peta kekuatan dari Belgia sendiri untuk putaran final yang di match D nanti akan berhadapan dengan Rusia untuk partai pertamanya itu. Gitu aja teman-teman semua. Misalnya ada yang kurang, lagi-lagi kami ini tidak anti kritik. Ya. Langsung dikritik. Silakan kalau ada kekurangan silakan di kolom komentar di bawah. Intinya jangan lupa di like, subscribe gitu kan, share dan komen paling penting itu. Subscribe juga penting juga. Gitu untuk support ya. Untuk support kami gitu. Oke teman-teman. Untuk kami lebih bersemangat untuk memberikan informasi-informasi penting. Ya, informasi penting walaupun agak ngebacot. Ngebacot ya. Oke teman-teman, see you next time. Salam bacot.